ada sejumlah urgensi dari perspektif Amerika Serikat mengapa negara Amerika Serikat menganggap Timur Tengah itu penting. Yang pertama, untuk mempertahankan arus bebas energi dan perdagangan ke pasar dunia. Amerika Serikat ingin menjamin dan menjaga keberlangsungan arus perdagangan internasional dari Timur Tengah ke negara lain sehingga tetap aman, stabil, dan tidak berdampak buruk terhadap negara lain. Kedua, melawan penyebaran senjata pemusnah massal. Iran yang memiliki kemampuan untuk memproduksi senjata pemusnah massal itu harus segera dilawan supaya tidak membahayakan negara kawasan Timur Tengah. Ketiga, memerangi kelompok teroris. Timur Tengah adalah rumah bagi jaringan kelompok teroris karena di dalamnya terdapat banyak sekali ideologi-ideologi dan oknum-oknum yang mengatasnamakan agama untuk menjalankan aksinya sebagai teroris. Oleh karena itu, Amerika Serikat ingin memerangi oknum tersebut, bukan ideologinya, bukan agamanya, tapi oknum kelompok teroris itu, sehingga Timur Tengah menjadi kawasan yang stabil dan bersih dari adanya peperangan antar masyarakat dan juga teroris. Kemudian yang keempat, menjalin kolaborasi dan menciptakan perdamaian kawasan. Timur Tengah yang rentan dengan konflik baik internal maupun eksternal itu harus segera diberhentikan dan harus segera menjalin kerjasama antar negara kawasan sehingga nantinya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan percepatan kemajuan negara yang ada di Timur Tengah. Yang kelima, bersaing dan melawan pengaruh kekuatan lain. Timur Tengah yang juga didominasi oleh kekuatan dari China dan Rusia itu menjadi concern dari Amerika Serikat karena Amerika Serikat memandang China dan Rusia itu sangat bersifat konfrontatif dan sangat berdampak buruk mengancam human security yang ada di Timur Tengah. Oleh karena itu Amerika Serikat hadir untuk melawan pengaruh kekuatan lain itu. Kemudian yang keenam, urgensi Amerika Serikat di Timur Tengah yaitu membangun peradaban Timur Tengah yang menjalankan asas demokrasi. Amerika Serikat ingin menanamkan dan mengajarkan asas-asas demokrasi, bagaimana demokrasi itu berjalan, bagaimana negara berdasarkan demokrasi itu, berlandaskan demokrasi itu menjalankan sistem pemerintahannya. Nah, itu yang ingin dibangun dan yang ingin ditanamkan oleh Amerika Serikat sehingga peradaban Timur Tengah yang masih sangat sentimen yang dengan kerajaan ataupun itu dengan terkait dengan pemerintahan monarki absolut itu segera menjadi negara yang demokratis sehingga itu juga akan menjamin kebebasan masyarakat atau warga negara yang ada di kawasan Timur Tengah. Saat ini Timur Tengah menghadapi berbagai ancaman dan konflik. Pertama, Iran sedang berkonflik dengan Israel, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Iran mengejar strategi agresif dan ingin menunjukkan kekuatan keamanan dengan membangun dan memposisikan milisi di beberapa daerah seperti Lebanon, Suriah, Irak, dan Yaman. Iran juga mengancam Israel dan Arab menggunakan drone dan serangan rudal. Kedua, kelompok Sunni antara Arab dan kelompok Sunni Turki serta Qatar sedang berkonflik. Ini memperburuk ketegangan kawasan Timur Tengah terhadap politik Islam dan peran Ikhwanul Muslimin. Ketiga, konflik Israel-Palestina dan dinamika relasi antara negara Arab dengan Israel. Keempat, masifnya pergerakan dan aksi jaringan teroris Al-Qaeda serta ISIS menyebabkan kawasan Timur Tengah dalam bahaya keamanan. Signifikansi kehadiran Amerika Serikat di Timur Tengah. Kelompok kami meyakini bahwa kehadiran Amerika Serikat di Timur Tengah saat ini masih sangat relevan dan masih sangat signifikan. Beberapa alasan yang dapat mendukung argumen kami yaitu: 1. Amerika dapat memastikan aktor negara maupun non-negara tidak mengembangkan, memperoleh, ataupun menggunakan senjata pemusnah massal atau yang bisa disebut sebagai weapon of mass destruction. Negara yang dengan bangganya dan juga dengan aktifnya mengembangkan teknologi nuklir diantaranya ada Iran. Iran dengan bangganya memamerkan teknologi nuklir dan melakukan megapon diplomasi terhadap negara-negara barat yang menghalangi usaha mereka serta dengan mudahnya mengabaikan resolusi dan sanksi yang diberikan oleh PBB. Kekuatan dan hegemoni Amerika Serikat
sangat penting untuk menjaga agar nuklir dan sikap konfrontatif dari Iran tidak membahayakan eksistensi keamanan kawasan di Timur Tengah. Kedua, Amerika dapat membantu Timur Tengah agar tidak menjadi sarang, panggung aksi, ataupun pengekspor ekstremis Islam yang mengandalkan kekerasan. Ekstremisme Islam yang dimaksud adalah kelompok-kelompok yang berusaha memperjuangkan tegaknya kembali negara Islam dengan mengandalkan kekerasan. Amerika Serikat ini sangat menolak dan berusaha untuk memberantas ekstremisme Islam ini. Hal tersebut dikarenakan kelompok-kelompok inilah yang sangat dengan kuatnya melawan Amerika Serikat secara terang-terangan dan melakukan aksi-aksi nekat yang dapat membuat kekacauan, seperti usaha bom bunuh diri yang dilakukan oleh anggota Al-Qaeda di pabrik minyak Abaid di Saudi Arabia dan masifnya aksi-aksi teror yang dilakukan oleh kelompok ISIS. Ketiga, menjaga akses pelayaran kapal minyak di Selat Hormuz tanpa adanya hambatan. Akses tanpa hambatan di Selat Hormuz akan sangat membantu dan sangat dibutuhkan oleh semua negara dan akan menikmati adanya kebebasan pelayaran yang tinggi. Amerika Serikat juga menjamin keamanan aliran minyak dari kawasan Teluk Persia ke negara industri-industri lain. Amerika Serikat mengamankan cadangan minyak dari gangguan teroris atau negara-negara yang dapat menjadi ancaman. Keempat, menciptakan stabilitas keamanan di kawasan Timur Tengah. Sama halnya dengan kebebasan akses pelayaran, stabilitas keamanan akan sangat menopang kesejahteraan di Timur Tengah. Jika Timur Tengah mengalami eskalasi konflik, maka akan menghambat dan menjauhkan kesejahteraan karena menjadi hambatan terhadap distribusi sumber daya, menurunnya volume perdagangan, dan investasi intraregional. Yang kelima, memimpin dan menjadi pelopor normalisasi hubungan diplomatik negara Arab dengan Israel demi menciptakan stabilitas dan perdamaian di kawasan. Amerika Serikat berhasil menjadi mediator normalisasi hubungan diplomatik Mesir dengan Israel pada tahun 1979 dan Yordania dengan Israel pada tahun 1994. Kemudian pada tahun 2020, Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Ini menjadi sangat penting untuk menciptakan stabilitas dan perdamaian di kawasan Timur Tengah. Uni Emirat Arab dan Bahrain melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel melalui perjanjian Abraham Accord pada tanggal 15 September 2020 yang disaksikan oleh Amerika Serikat di kota Washington DC.